namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti anak-anak harus taat, harus patuh. Aku anak baik. Artinya kalau anak baik itu selalu ucap salam, selalu sopan, selalu senyum kok ketemu Bu Guru. Kalau lewat dengan guru, Bu permisi ya Bu, gitu ya. Terus aku suka rapi. Rapinya apa? Alat tulisnya rapi. Habis nulis dibereskan. Mainannya juga dibereskan. Tempat bekalnya juga dibereskan. Simpan di mana? Simpan di tempatnya. Terus aku sayang teman. Artinya apa? Kalau main harus gantian. Kalau main itu harus gantian, tak boleh rebutan. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua IPTK Kabupaten Mempawah mendukung untuk kegiatan untuk penggerak atas nama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya minta waktunya 30 menit insyaallah. Mudah-mudahan tidak lebih, mudah-mudahan tidak kurang. Untuk membahas tentang disiplin positif, budaya positif. Ada 7 poin yang akan saya bicarakan di sini. Mungkin sudah dibicarakan Bu Sally sebelumnya. Saya tinggal menambah-nambahkan dengan penyampaian yang berbeda tadi katanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau minta ibu-ibu untuk menunjukkan kedua belah tangannya ke saya. Gini kan? Gini. Karena umur kita boleh genggam buka. Itu nyindir Ibu. Rasa ya. Ada rasa nggak Bu? Kalau memang agak berat berarti mungkin kita punya kolesterol. Ya. Ingat alhamdulillah. Kalau kolesterol kan duduk terlalu lama sakit. Jadi yang mana itu ya? Aman. Oke. Asam urat berarti. Oke, kalau udah menggenggam membuka tangannya, sekarang genggam tangannya. Seandainya saya kasih pertanyaan. Di dalam genggaman ibu ada berlian di dalam sini. Misal ada berlian di dalam. Atau apa ya, emas 10 gram dalam sini. Kalau saya misalnya siapa ya? Ayu lah. Ayu punya emas di dalam situ. Apa Ayu mau apa? Emas apa berlian? Berlian. Kalau Kak Dani minta buka, Ayu mau nggak? Ini Ayu genggam berlian, jadi buka lagi. Minta mau lihat, boleh? Kenapa tak boleh? Kalau dibuka beli. Buka ya, masa dikasih? Bukan atau diambil. Satu, kalau dibuka aku diambil. Dua, kalau dibuka takut nilai itu apa nanti kena debu, kena apa, kena tutur. Jadi kualitasnya biar terjaga. Oh, ini punya ibu tak mau berbagi nanti. Itu kan sikit. Kalau hujan. Kalau minta buka tangan. Kasihkan. Alasan apa tuh? Saya udah punya berlian lagi karena saya punya berlian banyak dan berbagi. Banyak punya Dengan banyak. Kalau kita mempunyai sesuatu, kita berbagi dengan teman kita. Kalimat bawahnya tuh harus berbagi dengan anak buah saja. Berarti jangan. Jadi berarti sini ada dua Ayu tak mau buka kan kalau Bu Jas mau melihat. Jadi ada dua versi. Ada dua versi. Satu tidak mau melihatkan, tak mau buka genggamannya. Satu mau. Alasannya kenapa? Karena memang itu
dari kepribadian dia, dari diri dia sendiri. Ada alasan tersendiri kenapa dia tidak mau membuka genggamannya. Sama dengan pembahasan kita sekarang. Pembahasan kita yang akan kita bahas sekarang. Suaranya kecil. Lupa ayat atas. Mengapa A membuka dan menutup kepala tangannya? Karena alasannya tadi, Ayu tidak mau supaya nilainya berlian tadi itu berkurang. Habis itu dia takut saya ngambil. Terus kalau Bujas mau buka dengan alasan saya punya banyak, boleh berbagi. Kata Bujas. Jadi siapa yang memegang kendali kontrol? Kita sendiri. Sebenarnya berarti kita sendiri. Boleh nggak kita marah dengan Ayu? Boleh. Karena iya. Karena yang mengontrol, yang sesungguhnya memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri. Berarti kita tak boleh marah dulu. Kalau misalnya kita punya prinsip nih, duit belanja 400.000. Hari ini harus belanja 25.000, kan? Nah, terus kawan sebelah bilang pelit benar kau ini belanja 25.000 dapat apa? Kan ada yang gitu. Berarti kita tidak boleh rasa tak tipu. Ini aku lah. Yang mengontrol diri kita adalah Diri kita sendiri. Oke, lanjut. Teori kontrol ada. Saya ini tak nampak. Udah mata 4 maksudnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak tadi ya, saya tidak bisa memaksa Ayu untuk membuka genggaman tangannya karena memang itu bukan jadi prinsip dia. Terus kebutuhan orang berbeda-beda. Alasannya kenapa? Mungkin Ayu tak mau, saya tahu karena takutnya diambil. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa yuk? Sayang. Kan itu punya saya beliau kayak duit kan. Kau nyaman benar nak minta, nak nengok kan. Lanjut. Miskonsepsi tentang kontrol. Kalau kita hubungkan dengan murid, teori kontrol ini ada ilustrasi guru mengontrol muridnya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya mengontrol diri, dikontrol. Contohnya apa? Azan. Oke, lanjut. Lanjut ya Bu. Kalau kuat dari Ini bulan Januari. Jangan beda-beda udah ada yang presentasi. Sorot ya mereka kami. Ilustrasi tentang penguasaan murid jadi sambil makan boleh ya. Ketawa lah rame-rame. Mijo kan suka. Waalaikumsalam. Oke. Kita lanjut ya Bu ya. Sebentar. Kasih waktu saya sebentar. Ya. Jadi Sherly, Teman-teman mohon perhatiannya sebentar. Oh, CGP satu lagi nih. ya. Lanjut Bu, Lanjut ya. Tentang konsep tentang kontrol. Kontrol ada 4 ilustrasi guru mengontrol muridnya. Ilusi semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang-orang salah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya tambahan yang belakang. Yang belakang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
kita guru ini kan orang dewasa, terus anak didik kita anak-anak. Ada kemampuan kita untuk memaksa dia, tapi untuk hal ini seorang guru tidak boleh memaksa. Semuanya harus harus ke anak. Kita harus semuanya apa sih bahasanya? Serahkan ke anak. Memberi kesadaran. Kesempatan. Iya, semuanya kita lakukan, semuanya hanya untuk anak. Macam tugas yang harus kita pikirkan itu anak. Kita buat tugas dua tugas, tapi anak-anaknya tidak bisa. Tidak boleh kita paksakan. Ini maunya guru, ini maunya saya. Tugas ini harus selesai, tidak bisa. Harus mementingkan kepentingan anak. Lagi pula tidak akan efektif jika kita memaksakan kehendak kita untuk anak. Lanjut, sorry. Satu lagi yang harus saya mau tanya sama ibu-ibu, apa yang ibu-ibu tahu tentang anak? Anak itu apa? Ada yang pernah saya dengar kalau anak itu adalah kertas kosong. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Ibu, kalau anak itu kertas kosong? Anak itu diibaratkan seperti kertas kosong, betul nggak? Putih. Kertas putih yang kosong, betul nggak? Putih. Betul ke salah? Ada kasihan. Ya. Kita Paradigma lama membicarakan bahwa kalau anak itu kertas kosong, gurunya boleh menulis apa aja di sini. Orang tuanya boleh menulis apa aja di sini. Padahal sebenarnya anak itu bukan kita ibaratkan seperti kertas kosong. Anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alamnya sifat yang sudah ada dari dirinya sendiri. Kalau kita menganggap anak itu kertas kosong, mau kita. Contohnya ke saya udah pernah mengalami itu. Saya mau anak saya jadi masuk ke sekolah perikanan. Dia tidak mau, tapi saya paksa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia keluar dari situ, lari, berontak. Artinya anak itu memang tidak mau ke situ, tapi saya paksa. Itu yang buat kita berpikir, memindsetkan pikiran kita kalau anak itu sebenarnya bukan kertas kosong. Dia mempunyai kodratnya, dia mempunyai sifat aslinya, yang tinggal kita yang membentuknya, tinggal kita yang memunculkannya. Ada yang mau ditanya, kodrat alam itu apa, kodrat zaman itu apa? Ada yang tahu, Ibu? Ya, kodrat alam itu sifat dan bentuk yang ada dari anak itu sendiri. Ya, bawaan dia. Anak kita tanpa kita sadari dia punya kemampuan untuk di bidang seni, tapi di bidang ilmu apa dia tak bisa. Itu merupakan kodrat alam. Kalau kodrat zaman, artinya kita sebagai guru hanya bisa memberikan keterampilan pada dia agar bisa dikembangkan. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan. Ya, penerapan disiplin. Penerapan disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita perlu tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Ada tanda tanya di situ, berarti ibu-ibu saya minta untuk menjawab. Apakah telah efektif lingkungan positif di sekolah itu? Apakah ibu sudah pernah menerapkan lingkungan positif di sekolah itu? Sudah. Contohnya apa, Bu?
Contohnya apa? Disiplin pernahkah ibu menerapkan di sekolah ibu? Gimana cara kita menerapkan disiplin kita pada anak kita? Sedangkan anak ini kok disuruh mandi, emak bangun tidur masih nak nonton, masih nak nangis-nangis di sekolah. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin pada anak didik kita, terutama anak PAUD? Biasa kami itu, ini biasa sekolah kami. Biasa, Bu, sila, Bu. Siapa yang datang duluan? Biasa kalau pagi itu kan kita ada berbaris, ya berbaris langsung senam di tempat. Itu biasa kalau anak-anak yang duluan datang, sampai duluan datang dia bisa memimpin. Juga di dalam kelas dia memimpin doa. Nah itu merangsang begitu. Merangsang. Ada perangsang kata Bu Asam dengan Aresan. Kalau ada perangsangan rajin datang. Kalau tak ada perangsangan malas nitip duit ya. Itu contoh budaya positif. Contoh budaya positif ya. Berarti arisan kita ini masuk budaya positif. Arisan kita ini budaya positif. Silaturahmi, betul, silaturahmi. Melatih tepat waktu iya juga. Ya, menghargai orang lain iya juga. Kalau anak-anak itu kan punya masalah, khusus sekolah itu budaya positif juga. Ya, betul. Oke. Pembiasaan itu juga budaya positif. Penerapan disiplin yang baik biar dia terbiasa untuk terbawa di mana-mana. Kalau ketemu orang dia harus ucap salam, sopan, selalu tersenyum ya. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ada yang mau bantu menjawab? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kebiasaan yang dilakukan ya, sehingga kebiasaan atau penanaman karakter ya Bu ya. Nah, biar dia bisa menjadi kepribadian ya, dia bisa menanamkan itu di dirinya sendiri dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Kalau ada dua pengertian atau pendapat dari disiplin dari Ki Hajar Gantara juga dari dosen, di mana kalau dari KHD di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya kalau anak-anak tidak merdeka, anak-anak terkekang dia tidak bisa disiplin. Contohnya, misal ya, misal udahlah tak boleh main keluar, kita dipaksa anaknya ya dia memberontak. Kalau tidak ada kemerdekaan, anak-anak biasa berontak. Kita lah salah satunya. Kalau anak-anak udah biasa kena marah di rumah, di sekolah macam mana Bu? Ya, bantu ya di sekolah. Kalau kita merefleksikan hari ini anak-anak senang dah, pasti dibilang udah Bu sedih, kami kena marah. Hari ini kami mama marah Bu. Itu tidak ada kemerdekaan. Bukan berarti kita tidak boleh marah, bukan. Tapi kalau kemarahan itu rasanya tidak bisa membentuk anak, malah membuat anak jadi mendendam di dalam hati. Terus kalau dari Dian dosen berasal dari bahasa Latin, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Ini bisa kita lihat dari orang-orang berhasil Bu. Kadang-kadang orang berhasil itu dari orang yang tidak punya apa-apa. Betul lah Bu? Jarang-jarang kalau kita lihat orang berhasil itu dari orang kaya, mak punya bisnis 5 muti, bapak punya, jarang-jarang. Kadang-kadang anak yang terbiasa dengan kemudahan dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya. Bangun tidur udah disiapkan sarapan sama pembantu, minum susu, baju disiapkan, sepatu dipasangkan, tidak ada disiplin diri. Jadi ya kan? Jadi salah satu orang yang berhasil adalah orang yang mendisiplinkan diri. Kalau dia terbiasa tidak disiplin, kemungkinan besar akan susah dia kalau dia mau menumbuhkannya dari dirinya sendiri. Kalau dia masuk di lingkungan kerja, dia tidak disiplin, susah.
karena kita tim, kerja itu tim. Ya, lanjut. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini nilai kebajikan universal ini mengacu pada profil belajar Pancasila. Beriman dan takwa, udah pasti kita terapkan. Setiap pagi sebelum belajar kita pasti berdoa. Itu sekolah Islam atau sekolah negeri, semuanya berdoa. Sudah kita terapkan Ibu ya. Mandiri, sudah juga. Bernalar kritis, ini PR. Ya, kadang anak kita kasih tugas tapi kita bantu lama benar, jadi dia tidak bisa memikirkan macam mana dia menyelesaikan permasalahannya sendiri. Penting itu Kak. Ya, Saja, tapi karena anaknya belum ditumbuhkan, kemandiriannya belum ditumbuhkan, berarti dia masih tak pede. Lalu kebinekaan global, gimana kita mengartikan kebinekaan global ini? Gimana kita mengartikannya? Kalau kebinekaan global, kalau menurut saya kebinekaan global ini ya bisa masuk. Habis itu dia ini mudah masuk. Apa ya? Mudah menempatkan diri. Beradaptasi. Gotong royong sudah kita terapkan juga kan? Kita ini sudah menerapkan, cuma mungkin belum sering ya Bu, masih sekali dua kali atau jarang-jarang lah, tapi sudah kita terapkan. Kalau gotong royong ini setahu saya kita bisa menerapkan dengan kerja berkelompok, benar? Lalu kita membereskan sampah-sampah di halaman, bisa kita ambil sama-sama. Jadi anak-anak punya rasa empati juga di situ. Kalau kawan misalnya empati itu artinya kita memikirkan orang lain. Kalau petugas kebersihannya kita bantu dengan cara kita menolong memungut sampah di sekolah. Kreatif. Macam mana kita naukan kalau anak kita ini kreatif? Kalau misalnya kita suruh satu, dia bikin lain dari yang lain. Salah satu cara yang kita lakukan, misalnya kita kasih anak-anak ibu buat garis nih, bisa jadi apa ya? Nah, kalau misalnya kita tentukan anak-anak tolong buat gunung, dia bisa berpikir lagi untuk membuat yang lain. Atau dia bisa bekas botol susu, bawa botol susu, habis itu dia main pakai botol itu. Itu juga cara berpikir kreatif. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan dan semua sekolah, cuma mungkin belum maksimal. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal 9 nilai karakter Indonesia. Kita tumbuhkan dari segala cintanya kemandirian dan tanggung jawab. Jadi dari kemandirian ini tumbuhlah rasa tanggung jawab. Hormat dan santun kita tumbuhkan dari kebiasaan. Dermawan, suka menolong, kita lihat dari kalau temannya tak punya bekal, anak-anak memberi, berbagi, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Salah satunya kalau percaya diri itu kalau disuruh maju ke depan mau, disuruh ikut lomba mau. Ya, bekerja keras berarti dia berusaha menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini kalau bisa kita lihat dari kebiasaan anak-anak. Lanjut. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan, ada nggak pernah nggak Ibu menemukan anak-anak yang tidak punya rasa toleransi, rasa hormat, tidak mandiri, tidak menghargai, tidak percaya diri, tidak bekerja sama? Ada nggak pernah Ibu menemukan anak seperti itu? Ya, kadang ada satu, kadang ada salah satu lah ya. Itulah tugas kita untuk menumbuhkan rasa itu. Kita latih toleransinya dengan
dengan boleh kita, kadang-kadang anak ini suka kita kasih media, kan? Kita kasih media, misalnya kita ada laptop lah taruh di depan, terus kita kasih lihat sama anak. Ini anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Ada enggak rasa toleransi di situ? Ada enggak rasa empati dia? Dari situ kita bisa latih anak tuh untuk bisa berempati atau toleransi dengan orang lain. Misal dia ke pasar nengok orang tak punya kaki, minta sedekah. Kadang ada anak ngapa dia gitu, mak? Ada anak siangnya, mak. Nah, itu berarti sudah terlatih rasa jiwa toleransinya. Sama juga dengan orang yang ada minta sedekah di rumah. Kalau orang tuanya bilang, tak usah kasih orang yang minta sedekah di rumah. Bisa tidak kita melatih toleransi anak kalau seperti itu? Nanti kebiasaan. Karena anak terbawa, iya, betul. Terbawa dari rumah kami. Tinggal kita gitu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kita tumbuhkan supaya anak itu nanti besarnya bisa kita andalkan. Jadi kita jadi orang tua pun tak susah. Guru TK-nya pun ini pasti ajaran guru TK nih, pasti guru TK kan. Karena kita mengajarnya dari dasar sekali. Anak SD, guru SD tinggal ngambil ilmu kita yang mengajarkan dari dasar. Bu ya, Bu SD ya. Lanjut. Motivasi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai yang dipercayai. Anak, kalau misalnya kita punya anak kita atau anak didik kita, dia melakukan sesuatu ada 3 motivasinya. 1, dia menghargai untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, tak boleh balik malam ya nak. Dia cepat-cepat balik karena dia takut kita hukum. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Sama juga dengan kita, sama juga dengan anak. Kita juga gitu. Supaya tak dimarahin kepala sekolah, kita datang pagi. Betul tak, Bu? Menghindari hukuman. Karena kalau misalnya kita membuat kesepakatan kelas, siapa yang datang telat, dia nanti mengerjakan tugas lebih misalnya. Atau dia nanti nolong bereskan tuh buku, minta tolong ibu bereskan meja gitu. Ada konsekuensinya. Dia menghindari itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita tampil di depan, saya contohnya, kawan-kawan yang lain. Kenapa ikut guru penggerak? Karena ada imbalan di belakangnya. Imbalan apa? Ilmunya nambah, kan? Terus ada iming-iming kalau sertifikasi lebih mudah. Nah, walaupun kami dengan keterbatasan waktu, karena semua tugas itu deadline, kita harus kejar-kejaran nih. Belum lagi ngurus rumah, belum lagi tugas kerjakan dapodik, belum lagi Sally yang asesor. Kan kita tidak tahu macam mana menyelesaikan tugas dengan jadwal yang sangat mepet. Jadi 2 motivasi. Terus 3, untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai yang dipercayai. Kayak anak belajar dengan giat karena sudah ditumbuhkan sama orang tuanya, nah ibu pengen kamu besar jadi polisi, ibu pengen besar kamu jadi dokter. Nah, karena sudah ditumbuhkan itu dan dia mau belajar karena menginginkan sesuatu nilai yang dipercayai dari orang tuanya tadi. Sama dengan kita, kalau kita menghubungkan dengan tugas kita di sekolah, anak-anak mau melakukan itu karena selalu kita puji, pintar anak ibu ini, nanti dapat jempol anak ibu ini. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia itu pasti kita rasakan, betul nggak?
menghindari ketidaknyamanan karena takut kena hukum tadi, terus mendapatkan imbalan, pengen dihargai, baju rapi, pengen dilihat orang cantik, kan gitu Bu. Terus menjadi orang yang diinginkan. Kita lompat aja sekalian. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba hukuman tidak terencana. Pernah nggak kita menghukum murid kita yang membuat dia jerah? Ada nggak ibu? Kita sharing aja Bu. Ada nggak ibu pernah menghukum? Pernah nggak ibu menghukum anak-anak murid ibu? Iya. Ya, tak ada lah ya. Hukuman kalau misalnya kalau untuk anak SD kadang-kadang mungkin lebih keras hukumannya. Kalau kita mungkin tidak lah, insya Allah tidak. Tapi setidaknya jangan pernah dihukum anak itu, ya, jangan dihukum. Karena hukuman itu bersifat satu arah. Anaknya tak mau, kita maunya kita. Terus anak merasa tersakiti, anaknya tak suka, besok dia cakap anak sekolah, anak sekolah. Kalau konsekuensi itu sudah kita rencanakan, misalnya kalau anak-anak tidak mau menyelesaikan tugasnya, nanti anak-anak pulangnya telat. Nah, sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati. Itu konsekuensi. Jadi bedanya konsekuensi dengan hukuman, kalau konsekuensi itu sudah disepakati dan dia setuju. Kalau hukuman dia tak setuju tapi mau kita. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi. Jadi ada cara, ada bentuk segitiga restitusi yang bisa kita ambil untuk apa itu? Menelaah kesalahan. Nah, kita bisa, misalnya anak ini bandel sekali, kita tak tahu bagaimana cara kita mengingatkannya, ngasih tahu dia dengan cara ibu bisa menggunakan segitiga restitusi. Nanti ya Bu ya. Sebenarnya ada gambarnya, cuma tidak saya tampilkan di slide. Ya, ada bentuk segitiga restitusi, salah satunya ini ada di depan saya. Validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, sama menstabilkan identitas. Lanjut, nantilah pertemuan berikutnya baru kita membahas. Ibu-ibu udah ada belum keyakinan? Udah buat keyakinan kelas belum untuk sekolahnya? Misalnya keyakinan kalau dulu itu peraturan kelas, datang siang tak boleh pakai peraturan, udah dia buat. Kalau sekarang itu bahasanya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Kalau anak SD boleh meyakini, misalnya anak-anak maunya kelas kita ini bagaimana, bisa kita ajak diskusi. Tapi kalau anak TK kan tidak bisa kita ajak diskusi, tinggal kita kasih pandangan. Seandainya mau sekolahnya bersih, kita harus gimana ya? Seandainya mau mainannya rapi, kita harus gimana ya? Dari situ kita bisa buat anak-anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sama sekolahnya, kelasnya. Ya, nanti masih bayar kalau kelasku tidak tertulis nih, bahkan selalu itu ada kayak bagaimana kelas itu supaya rapi, anak-anak mau sampah. Iya. Bagaimana biar mainan tidak berantakan, setelah main harus diapakan dirapikan. Artinya kalau di kelas itu sudah kita jalankan, tetapi tidak secara tertulis Kak, keyakinan tidak secara tertulis. Berarti sudah membuat keyakinan kelas. Tidak perlu tertulis, tapi anak-anak setiap hari kita kasih tahu. Iya. Tekanannya itu kita memberikan anak untuk bertanggung jawab. Ya. Ayo, ini yang membuat sampah sembarangan, ayo bertanggung jawab. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu harus gimana ya? Kalau sayang teman itu harus gimana ya? Kan? Kalau
bertakwa pada Tuhan itu harus gimana ya? Karena anak TK itu hanya bisa diomongkan kayak gitu ya. Kalau SD kan mungkin kita bisa sepakat. Anak-anak mau gimana? Ya, ya. Jadi kalau udah ada keyakinan kelas, insya Allah kelasnya juga enak. Anaknya juga memahami gitu. Nanti lama-lama dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Oke. Nanti sampai terakhir. Oh, ini ada contoh kasus. Kalau ini bertemu di lapangan ini kan mungkin untuk anak SD ya atau anak SMP. Kalau untuk anak TK misal dia kencing sembarangan atau pipis di celana. Dia pipis di celana, terus tidak bergerak, basah nih lantainya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita marah sama dia, berarti kita menghukum. Kalau konsekuensinya gimana? Gantikan dia dengan celana yang Kalau konsekuensinya? Iya, gantikan dia celana yang misalnya sempit atau yang apa namanya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kan pasti dia malu. Yang bergambar misalnya kalau laki-laki pakaikan handuk yang bergambar frozen. Dari situ betul. Bisa kita pakai itu. Dari situ kita bisa. Iya betul. Bisa memberikan pengertian bahwa kalau mau kencing itu tidak boleh di celana. Kalau mau kencing atau kebelet harus bilang sama bu guru. Sebelum anak keluar nih bilang dulu supaya tidak kencing celana. Ya salah satu kayak gitu. Jadi ibu udah paham ya gimana konsekuensi, gimana hukuman. Ya. Karena kalau kita menghukum anak TK besok dia tidak sekolah, dia marah. Kata mama, ngapa tak mau sekolah? Bu marah. Ngapa pula kami kencing celana? Bu marah. Kalau saya di sekolah saya kemarin ada yang kencing celana, kami gantikan celana. Terus saya bilang, kalau kamu kencing sembarangan nanti kelasnya bau. Kalau kelasnya bau, nanti kita tak enak sekolah belajarnya, saya bilang itu. Besoknya kalau mau kencing bilang bu guru dulu, kan biasanya kan yang punya. Sampai sekarang ada dia aman karena baru ya, alhamdulillah. Karena anak-anak ini kadang-kadang suka nahan kencing gitu, udah nak keluar baru dia ngomong ya. Jadi ada lagi, siapa yang pernah kasih makanan sama anak muridnya? Misalnya kalau anak-anak selesai ngerjakan tugas dikasih kue, ada ya? Pernah dah? Saya pernah. Setiap anak yang mengerjakan tugas saya kasih kue. Ternyata memberikan penghargaan itu tidak selamanya betul. Bisa membuat teman sebelahnya iri, bisa membuat dia membanggakan dirinya. Ternyata penghargaan itu tidak dengan memberi hadiah tidak selamanya betul. Contoh salah satu, ini rasa saya sering dilakukan. Siapa yang selesai puasa, emak kasih duit 500.000. Kalau kayak gitu, anaknya tidak ada tumbuh dari diri sendiri untuk puasa ya. Dia mengharapkan imbalan. Jadi hukuman oleh penghargaan itu kadang-kadang tidak juga baik untuk anak, tidak juga baik untuk kita. Karena kita nanti tidak menghargai anak-anak yang tak punya kemampuan itu. Kita malah menghargai anak-anak yang punya kemampuan lebih. Padahal setiap anak itu unik. Tidak semua dia pintar ke bagian apa ya, misalnya ngitung atau apa gitu. Ternyata yang lain juga dia mampu. Oke? Masih riset. Penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengatur perilaku seorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran. Kan dia bilang bisa menghancurkan potensi. Jadi ada beberapa kasus yang memberikan kesempatan
Memberikan kesimpulan sebagai berikut. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan merusak ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Salah satu yang bisa kita ambil kalau untuk anak TK adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi kawanan pasti dengki dengan kawan sebelahan. Kawan sebelahan dikasih kue dia tak ada. Apa kami tak ada, Bu? Nah, kalau anak TK itu kayak gitulah ya. Penghukuman dan penghargaan merusak hubungan. Kalau penghargaan merusak ketepatan bisa juga sih. Penghargaan hukum bisa juga. Jadi tidak selalu penghargaan itu menjadi baik. Dan lanjut yang penjelasan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah memangku kepentingan saling mendukung. Jadi Bu, di sekolah kita tuh selain kita dan murid, ada orang tua murid. Ada orang tua murid dan ada warga sekitar. Kalau seandainya mereka kita saling mendukung, insya Allah semuanya akan berjalan lebih baik. Semuanya akan berjalan lebih baik, insya Allah. Kadang-kadang kita melibatkan orang tua malah jadi lebih mudah, lebih mudah. Jadi guru juga lebih bisa sharing sama orang tua, lebih mudah kalau misalnya kita melibatkan orang yang ada di sini, memangku kepentingan, nilai kebajikan juga bisa terlaksana dengan baik, disiplin juga, perubahan positif insya Allah akan berjalan dengan baik. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu atas waktunya. Saya rasa semuanya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini Ibu bisa adalah nyangkut sedikit bermanfaat ya, dan bermanfaat. Jadi saya pun berkah, ilmunya juga berkah. Doakan kami selesai sampai 6 bulan. Ini lokakarya kedua, masih ada lokakarya 4 lokakarya lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kan suka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya minta waktunya 30 menit insya Allah. Dan tidak lebih, mudah-mudahan tidak kurang. Untuk membahas tentang disiplin positif, budaya positif. Ada 7 poin yang akan saya bicarakan di sini. Mungkin sudah dibicarakan dosen sebelumnya, saya tinggal menambah-nambahkan dengan penyampaian yang berbeda tadi katanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau minta ibu-ibu untuk menunjukkan kedua belah tangannya ke saya. Karena umur kita boleh genggam, buka. Itu nyindir Ibu. Rasa ya. Ada rasa nggak Bu? Kalau memang agak berat berarti mungkin kita punya kolesterol. Ya. Yang agak ringan alhamdulillah. Kalau kolesterol kan butuh terlalu lama sakit. Yang mana itu ya? Aman. Oke. Asam urat berarti. Oke, kalau udah menggenggam membuka tangannya sekarang
genggam tangannya. Seandainya saya kasih perbandingan, saya kasih pertanyaan. Di dalam genggaman ibu ada berlian di dalam sini. Misal ada berlian di dalam. Atau apa ya, emas 10 gram dalam sini. Kalau saya misalnya siapa ya? Ayu lah. Ayu punya emas di dalam situ. Apa Ayu mau apa? Emas apa berlian? Oh, berlian. Kalau katanya minta buka, Ayu mau nggak? Ini Ayu genggam berlian gak nih, buka lagi. Minta mau lihat, boleh nggak? Boleh. Kenapa tak boleh? Kalau dibuka beli. Satu Buka ya, nggak usah dikasih. Iya. Kan agak diambil. Satu, kalau dibuka aku diambil. Dua, kalau dibuka takut nilai itu apa nanti kena debu, kena apa, kena tutur. Jadi kualitasnya biar terjaga. Oh, ini punya ibu tak mau berbagi itu kan sikit. Kalau hujan. Kalau minta buka tangan. Ada itu. Kasihkan. Hujan kasihkan. Alasan apa tuh? Saya udah punya berlian lagi karena saya punya berlian banyak dan berbagi. Kalau kita mempunyai sesuatu, kita berbagi dengan teman kita. Kalimat bawahnya tuh harus berbagi dengan anak buah saja. Berarti apa? Jadi ada dua. Berarti sini ada dua. Ayu tak mau buka kan kalau Mujas mau melihat. Jadi ada dua. Ada dua versi. Ada dua versi. Satu tidak mau melihat kan, tak mau buka genggamannya. Satu mau. Alasannya kenapa? Karena memang itu dari kepribadian dia, dari diri dia sendiri. Ada alasan tersendiri kenapa dia tidak mau membuka genggamannya. Sama dengan pembahasan kita sekarang. Pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Suaranya kecil. Mengapa A membuka dan menutup kepala tangannya? Karena alasannya tadi, Ayu tidak mau supaya nilainya berlian tadi itu berkurang. Habis itu dia takut saya ngambil. Terus kalau Mujas mau buka dengan alasan saya punya banyak, boleh berbagi. Jadi siapa yang memegang kendali kontrol? Kita sendiri. Sebenarnya berarti kita sendiri. Boleh nggak kita marah dengan Ayu? Ada prinsip dia. Boleh, karena iya. Karena yang mengontrol, yang sesungguhnya memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri. Berarti kita tak boleh marah dulu. Kalau misalnya kita punya prinsip nih, dia belanja 400.000. Hari ini harus belanja 25.000, kan? Nah, terus kawan sebelah bilang pelit benar kau ini belanja 225.000 dapat apa? Kan ada yang gitu. Berarti kita tidak boleh rasa tak tiap lah. Itulah makanya yang mengontrol diri kita adalah Diri kita sendiri. lanjut. Teori kontrol ada. Saya ini tak nampak. Jabatan 4 maksudnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak tadi ya, saya tidak bisa memaksa Ayu untuk membuka genggaman tangannya karena memang itu bukan jadi prinsip dia. Terus kebutuhan orang berbeda-beda. Alasannya kenapa? Mungkin Ayu tak mau, saya tahu karena tak takutnya diambil. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa yuk? Sayang. Kan itu punya saya beliau kayak duit kan. Kau nyaman benar nak minta, nak nengok kan. Lanjut. Miskonsepsi tentang kontrol. Kalau kita hubungkan dengan murid, teori kontrol ini ada ilustrasi guru mengontrol muridnya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya mengontrol diri, dikontrol. Contohnya apa? Bu? Azan. Oke, lanjut. Lanjut ya Bu. Kalau kuat dari Ini bulan Januari. Jangan beda-beda. Ada yang presentasi. Sorot ya. Ilustrasi tentang penguasaan murid diadopsi dalam jadi sambil makan boleh ya Bu ya? Wayu. Ketawa lah. Amin. Anak-anak tidak mau menyelesaikan tugasnya, nanti anak-anak pulangnya telat. Nah, sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati, itu konsekuensi. Jadi bedanya konsekuensi dengan hukuman, kalau konsekuensi itu sudah disepakati dan dia setuju. Kalau hukuman dia tak setuju, tapi mau kita, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi. Jadi ada cara, ada bentuk segitiga restitusi yang bisa kita ambil untuk apa itu? Menelaah kesalahan. Nah, kita bisa, misalnya anak ini bandel sekali, kita tak tahu bagaimana cara kita mengingatkannya, ngasih tahu dia dengan cara ibu bisa menggunakan segitiga restitusi. Nanti ya Bu ya. Sebenarnya ada gambarnya, cuma tidak saya tampilkan di slide. Ya, ada bentuk segitiga restitusi, salah satunya ini ada di depan saya sebentar. Validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, sama menstabilkan identitas. Lanjut, nantilah pertemuan berikutnya baru kita membahas. Ibu-ibu udah ada belum keyakinan? Udah buat keyakinan kelas belum untuk sekolahnya? Misalnya keyakinan kalau dulu itu peraturan kelas, datang siang tak boleh pakai peraturan, udah yang buat. Kalau sekarang itu bahasanya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Kalau anak SD boleh meyakini, misalnya anak-anak maunya kelas kita ini bagaimana, bisa kita ajak diskusi. Tapi kalau anak TK kan tidak bisa kita ajak diskusi, tinggal kita kasih pandangan. Seandainya mau sekolahnya bersih, kita harus gimana ya? Seandainya mau mainannya rapi, kita harus gimana ya? Dari situ kita bisa buat anak-anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sama sekolahnya, kelasnya. Ya, nanti Masih bayar kalau kelasku tidak tertulis sih, bahkan selalu itu ada kayak bagaimana kelas itu supaya rapi, anak-anak mau sampah. Iya. Bagaimana biar mainan tidak berantakan, setelah main harus diapakan dirapikan. Artinya kalau di kelas itu sudah kita jalankan, tetapi tidak secara tertulis Kak, keyakinan tidak secara tertulis. Berarti sudah membuat keyakinan kelas. Tidak perlu tertulis, tapi anak-anak setiap hari kita kasih tahu. Iya. Tekanannya itu kita memberikan anak untuk bertanggung jawab. Ayo, Ayu yang membuang sampah sembarangan, ayo bertanggung jawab. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu harus gimana ya? Kalau sayang teman itu harus gimana ya? Kan? Kalau bertakwa pada Tuhan itu harus gimana ya? Karena anak TK itu hanya bisa diomongkan kayak gitu ya. Kalau SD kan mungkin kita bisa sepakat. Anak-anak mau gimana? Ya, ya. Jadi kalau udah ada keyakinan kelas, insya Allah kelasnya juga enak.
anaknya juga memahami gitu. Nanti lama-lama dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Oke. Nanti Pak. Terus sampai terakhir. Oh, ini ada contoh kasus. Kalau ini bertemu di lapangan ini kan mungkin untuk anak SD ya atau anak SMP. Kalau untuk anak TK misal dia kencing sembarangan atau pipis di celana. Dia pipis di celana, terus tidak bergerak, basah nih lantainya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita marah sama dia, berarti kita menghukum. Kalau konsekuensinya gimana? Gantikan dia dengan celana yang Kalau konsekuensinya? gantikan dia celana yang misalnya sempit atau yang apa namanya Iya. berbeda dengan teman-teman yang lain. Kan pasti dia malu. Yang bergambar misalnya kalau laki-laki pakaikan handuk yang bergambar Frozen. Dari situ betul. Bisa kita pakai itu. Dari situ kita bisa iya betul. Bisa memberikan pengertian bahwa kalau mau kencing itu tidak boleh di celana. Kalau mau kencing atau kebelet harus bilang sama guru. Sebelum dana terkeluar nih bilang dulu supaya tidak kencing celana. Ya salah satu kayak gitu. Jadi ibu udah paham ya gimana konsekuensi, gimana hukuman. Ya. Karena kalau kita menghukum anak TK besok dia tidak nak sekolah, dia marah. Kata mama, apa tak mau sekolah? Buku marah. Apa pula kami kencing celana? Buku marah. Kalau saya di sekolah saya kemarin ada yang kencing celana, kami gantikan celana. Terus saya bilang, kalau kamu kencing sembarangan, nanti kelasnya bau. Kalau kelasnya bau, nanti kita tidak enak sekolah belajarnya saya bilang gitu. Besoknya kalau mau kencing bilang ke guru dulu, kan biasanya kan ya begini. Sampai sekarang ada yang dia aman karena baru ya alhamdulillah. Karena anak-anak ini kadang-kadang suka nahan kencing gitu, udah nak keluar baru dia ngomong ya. Jadi ada lagi, siapa yang pernah kasih makanan sama anak muridnya? Misalnya kalau anak-anak selesai mengerjakan tugas dikasih kue, ada ya? Pernah enggak? Saya pernah. Setiap anak yang mengerjakan tugas saya kasih kue. Ternyata memberikan penghargaan itu tidak selamanya betul. Bisa membuat teman sebelahnya iri, bisa membuat dia membanggakan dirinya. Ternyata penghargaan itu tidak dengan memberi hadiah tidak selamanya betul. Contoh salah satu ini rasa saya sering dilakukan. Siapa yang selesai puasa emak kasih 200.000. Kalau kayak gitu anaknya tidak ada tumbuh dari diri sendiri untuk puasa ya. Dia mengharapkan imbalan. Jadi hukuman oleh penghargaan itu kadang-kadang tidak juga baik untuk anak, tidak juga baik untuk kita. Karena kita nanti tidak menghargai anak-anak yang tak punya kemampuan untuk itu. Kita malah menghargai anak-anak yang punya kemampuan lebih. Padahal setiap anak itu unik. Tidak semua dia pintar ke bagian apa ya, misalnya ngitung atau apa gitu. Ternyata yang lain juga dia mampu. Oke? Masih riset. Penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran. Kan dia bilang bisa menghancurkan potensi. Jadi ada beberapa kasus yang memberikan kesimpulan sebagai berikut. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan merusak ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Salah satu yang bisa kita ambil kalau untuk anak TK adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi kawanan pasti dengki dengan kawan sebelahan.
Kawan sebelahan dikasih kue dia tak ada. Apa kami tak ada? Nah, kalau anak TK itu kayak gitulah ya. Penghukuman dan penghargaan merusak hubungan. Kalau penghargaan merusak ketepatan bisa juga sih. Penghargaan hukum bisa juga. Jadi tidak selalu penghargaan itu menjadi baik. Dan yang penjelasan dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah memangku kepentingan saling mendukung. Jadi Bu, di sekolah kita tuh selain kita dan murid, ada orang tua murid. Ada orang tua murid dan ada warga sekitar. Kalau seandainya mereka kita saling mendukung, insya Allah semuanya akan berjalan lebih baik. Semuanya akan berjalan lebih baik, insya Allah. Kadang-kadang kita melibatkan orang tua malah aja enak, lebih mudah. Jadi guru juga lebih bisa sharing sama orang tua, lebih mudah kalau misalnya kita melibatkan orang yang ada di sini, pemangku kepentingan, nilai kebajikan juga bisa terlaksana dengan baik, disiplin juga, perubahan positif insya Allah akan berjalan dengan baik. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu atas waktunya. Saya rasa semuanya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini Ibu bisa adalah nyangkut sedikit yang bermanfaat ya, dan bermanfaat. Jadi saya pun berkah, ilmunya juga berkah. Doakan kami selesai sampai 6 bulan ini loka karya kedua, masih ada loka karya 4 loka karya lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.